Hai semua, selamat datang lagi di YouTube channel aku. Oke, kali ini kita akan ngebahas yang lagi viral di mana-mana, yang lagi jadi pembahasan ibu-ibu, remaja, bapak-bapak, semuanya lagi ngebahas ini, yaitu tentang kasusnya Lesti dan juga si suaminya Rizky Bilar, yaitu KDRT. Aku sih yakin ya, sebenarnya KDRT itu sudah hal yang familiar di masyarakat. Maksudnya familiar itu bukan menormalkan KDRT, bukan. Maksudnya aku yakin semua orang sudah paham arti KDRT gitu kan. Kekerasan dalam rumah tangga, betul banget. Tapi mungkin kalian juga belum paham secara mendetail apa itu KDRT, ada nggak sih hukumnya KDRT, apa itu aja. KDRT itu apakah hanya membahas fisik saja? Ada yang lain nggak sih? Oke, kita akan bahas di sini. Sebenarnya gini, ada hal-hal yang harus dicatat ya. Ini aku bawa ballpoint. Ada hal-hal yang harus dicatat suatu saat nanti. Contohnya aku sudah berumah tangga dan ya just in case jaga-jaga aja kalau ada satu dua hal yang mungkin amit-amit ya, jangan sampai kita terkena KDRT, tapi ada hal-hal yang harus kita waspadai. Jadi kita harus mencatat ini biar bisa nanti bukan buat kita aja, buat tetangga, buat keluarga, saudara. Kalau mereka butuh bantuan kita tentang hukumnya, sanksinya, pengertiannya, maksud dari KDRT itu seperti apa. Jadi kita bahas di sini, oke? KDRT, nanti aku kasih deskripsi box di sini ya. Jadi KDRT itu seperti yang teman-teman tahu, kekerasan dalam rumah tangga itu ada di pasal 44, teman-teman, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004, oke? Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004. Oke, di sini kekerasan dalam rumah tangga. Sebenarnya kekerasan dalam rumah tangga tuh kalau kalian bisa mencernanya, bisa baca dari pasal ini tuh bukan melulu tentang kekerasan fisik loh teman-teman. Kalau kalian mungkin lihat di TV, lihat di YouTube, itu berita-beritanya mereka asumsinya itu adalah fisik ya. Tapi tidak seperti itu teman-teman. Banyak sekali loh yang dikategorikan sebagai KDRT, kekerasan. Yang pertama pasti fisik ya. Fisik, kekerasan fisik seperti mendorong, membuat jatuh, membuat terjatuh fisiknya, memukul, abusement, penyerangan seperti itu juga termasuk KDRT. Yang dilakukan oleh pelakunya itu adalah bisa suami, istri, anak yang tergabung dalam rumah tangga kita, yang tergabung dalam kakak kalian deh. Kalau kakak kalian masih sama orang tua, itu juga bisa rumah tangga kalian maksudnya. Jadi bukan berarti KDRT itu hanya bisa dilakukan oleh suami istri, bukan. Orang tua ke anak, anak ke orang tua, itu juga kekerasan dalam rumah tangga loh. Kalau rumah tangga kalian masih satu kakak dengan orang tua, kayak gitu. Jadi fisik ya, yang pertama fisik, catat. Yang kedua adalah kekerasan psikis atau mental. Psikologis kayak gitu ya. Jadi seperti apa sih di sini? Contohnya seperti bullying ya. Bullying itu tidak hanya terjadi di sekolah loh teman-teman. Di dalam rumah tangga, anggota keluarga itu juga bisa bullying. Contohnya misal orang tua ke anak, misal kamu tuh gimana sih, kamu tuh bodoh, sorry ya, kamu tuh nggak bisa, dan dia merasa tersakiti secara psikis, itu juga sudah kita anggap sebagai KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, yang kategorinya adalah psikis. Terus suami ke istri misal ngatain gendut lah, nggak sanggup ini itu, verbal, terus ya pokoknya yang menyangkut dengan psikologis itu juga termasuk KDRT tuh teman-teman, kekerasan dalam rumah tangga. Itu yang psikis. Yang ketiga adalah kekerasan dalam rumah tangga kategori seksual. Jadi misal pemaksaan secara seksual, terus kekerasan dalam praktik seksual suami istri, mungkin istrinya nggak mau terus dipaksa, atau sebaliknya, atau something happen dengan kondisi seksual yang dilakukan kekerasan menimbulkan korban, itu menurutnya sih sudah kekerasan dalam rumah tangga. Nanti bisa kalian cari di pasal itu ya. Itu yang ketiga. Nah, yang terakhir adalah penelantaran. Jadi misal nih ada anak-anak yang ditinggal di dalam satu keluarga, dia udah nggak ada, orang tuanya pergi nih, itu juga termasuk KDRT, kekerasan.
biarpun tidak menimbulkan physically kerugian fisik, tapi ditelantarkan itu juga masuk loh ke dalam KDRT gitu loh teman-teman. Istri yang ditinggal sendirian, ditelantarkan, tidak diberikan financial, tidak diberikan mungkin sandang pangan papan, itu juga termasuk ke dalam KDRT. Jadi lebih lengkapnya kalian bisa buka di, sekali lagi aku ulangin ya, pasal 44 nomor 23 tahun 2004 tentang undang-undang KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Jadi kenapa sih ini penting banget ya? Bukan hanya sekarang pas lagi viral, sebenarnya kita harus memiliki ilmu ini teman-teman. Mau kalian belum menikah, mau kalian sudah menikah, ini sebenarnya penting. Selama kalian masih menjadi satu keluarga dalam rumah tangga kalian. Kecuali kalian hidupnya sendiri, solois gitu ya, sendiri. Kan kalian nggak punya teman dalam rumah tangga, kalian juga nggak punya rumah tangga dong, disebutnya gitu kan. Otomatis kita masih bersinggungan dengan satu anggota keluarga yang lain, itu bisa menimbulkan adanya kekerasan dalam rumah tangga. Jadi kalian harus benar-benar tahu ini. Dan kalau menurut aku sih, kita sebenarnya nggak usah segan-segan untuk melaporkan, karena mungkin korban itu takut ya untuk melaporkan karena pelakunya adalah anggota keluarganya sendiri, jadi dia nggak enak hati. Itu menurut aku merugikan korban sih, merugikan secara mental ya, mentally di kemudian hari itu akan sangat merugikan. Kebanyakan korban tuh takut untuk melapor gitu. Dan mungkin kalau seperti kasusnya yang lagi viral ini, Lesti dan juga suaminya, itu sebenarnya yang kasihan adalah anaknya. Kenapa? Bukan kasihan karena bapaknya di penjara terus akhirnya dicabut dan itu bisa meredakan masalah. Kalau menurut aku sih bukan itu. Kasihan kalau circle-nya tetap dibiarkan seperti itu. Tetap, aku sih nggak ngerti hukum ya, ini hanya pendapat aku sebagai masyarakat awam aja. Kalau si anak tetap berada dalam lingkup kekerasan, itu kan circle-nya bakal terus muter ya. Main kekerasan, dibaikin, istilahnya dimaafkan, balik lagi seperti itu adalah habit teman-teman. Dan seorang anak yang hidup dalam circle seperti itu tuh kasihan. Mereka nanti dewasanya juga akan berpengaruh, dia akan punya record di otaknya seperti itu, dan bisa jadi dia akan menjadi pelaku atau korban. Ya nggak tahu ya, itu sih tergantung dengan orang tuanya ya, keputusan orang tuanya dan juga keluarganya seperti itu. Yang penting intinya dari video ini adalah kalian harus tahu tentang yang lagi viral ini. Jangan cuma ngomongin aja, oh KDRT ini, KDRT itu, tapi kalian nggak tahu ilmunya, kalian nggak tahu hukumnya, kalian nggak tahu apa itu KDRT yang sesungguhnya. Jadi semoga video ini sangat bermanfaat untuk kalian, bisa kalian sebarkan kepada keluarga, saudara, tetangga, teman kalian, suami kalian, biar benar-benar memahami kalau ternyata ada hukumnya yang berlaku di Indonesia. Seperti itu ya teman-teman. Dan bagi korban, jangan segan untuk melapor, biarpun itu adalah keluarga kalian sendiri. Seperti itu ya, biar ada efek jera teman-teman. Oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat kali ini, dan jangan lupa like, comment, subscribe pastinya. Terima kasih, bye.